video pertamanya Baby karena sempet hiatus kan. Please, tapi lo yang ngebuka. Karena ini video pertama Baby, aku ingin mengambil alih. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Karena Iya. aku kan bestie kamu. Ya kamu nikung hiatusnya aku. Aku nikung hiatusnya Baby setelah berapa bulan, Beb? 7 bulan weh gak upload. Oh gitu ya? Iya, terus comeback-nya bawa Gaby. Bawa aku dan bawa karya baru. Yeay. Iya, aku tuh kepo banget tau, Beb. Ih, langsung banget. Apa kabar dulu gak sih? Oh iya, harus basa-basi dulu ya. Maaf ya. Iya, jadi kayak kamu gimana sih pembukaan Tapi gak podcast apa tuh? kabar sih. Gue sering banget ketemu sama dia. Ya udah, kita sering chatan, kita sering teleponan juga kok kayak masa basa-basi lagi. Iya Apa sih. kabar? Gak usah. Emang kita belum bestie. Kita Sheila. udah gak perlu nanya kabar, udah tahu. Iya, udah tahu kesehariannya tuh lagi struggle apa Cia. Ya udah, langsung aja. Apa? Ya udah. Oh gitu. Ngomong apa sih? Aku nggak tahu. Iya, Di iya, podcast jadi- kamu tuh ngomongnya apa? Nggak, jadi Intronya? kan nggak ada. Nggak ada intro, nggak ada kayak salam sapa. Sebenarnya punya segmen namanya bincang bersama Baby Cesara. Tapi kan sekarang itu gue nggak biasanya kan itu gue yang menanyakan tamunya. Kali ini gue mau narsis. Oh, lo narsis. Tamu yang nanyain gue. Iyalah. Karena ini comeback gue bawa anak. Wih, iya Baby tuh comeback membawa yang aku bilang tadi karya ini. Nah, Asik. itu tuh aku ada interest juga tau Beb di Iya. dunia penulisan gitu. Literasi. Ya. Nah, jadinya aku tuh pengen banget untuk belajar sama guru aku nih. Sheila. Kesel. Ya aku jadi kayak ini pertama kalinya aku memegang dan juga melihat buku Baby di Iya. episode kali ini. Iya. Jadi kalau misalnya aku responnya gimana itu natural banget ya. Ya beneran. Tadi tuh sebelum syuting kayak lu mau lihat dulu ya gitu kayak enggak lu ntar aja. Iya ntar aja natural gitu pas lagi di episode sekarang gitu. Ini aku Iya. kayak Ntar. apa? Ya, Kenapa? judulnya dulu judul. Oh iya. Judulnya Lu apa? ya. Serpihan Utuh Sebuah Rindu. Beb aku ikut ngevote tau ini. Terus Yang- pilihnya covernya ini. Wih. Dah. Kenapa pilih yang itu? Karena ini kayak lagi rindu banget orangnya. Kayak ngeliat ke jendela Iya, terus. lu lihat deh belakang. Apa? Jayalah. Kalau Ini di- cowoknya nih. Oh kalau diginiin kayak jadi satu gitu ya? Kayak menunggu. Ih, so sweet dua-duanya. Ih. Gemas. Ini aku buka ya. Ya, lu Boleh lihat nggak? judulnya kayak gimana menurut lu? Kalau gue sih kocak. Serpihan Utuh Sebuah Rindu. Menurut lo? Menurut aku ini kayak buku yang diperuntukkan untuk orang-orang yang kangenan tuh kayak suka rindu dan dirindukan. Ya apaan sih? Ya nggak apa-apa. Itu kan Itulah, interpretasi. Ya oke. Gitu. Tapi aslinya itu emang istrinya rindu semua. Enggak sih sebenarnya. Kalau misalnya kayak ditanya tentang apa atau isinya tentang rindu semua ya enggak. Kan maksudnya konotasi rindu tuh orang kebanyakan mikirnya cinta-cintaan romantis. Padahal isinya nggak melulu romantis gitu loh. Karena rindu kan universal gitu loh di kehidupan kita di Iya berbagai sih. momen. Kita bisa Iya. rindu sama Rindu momen, rindu orang, rindu Rindu kayak situasi. bahkan orang yang kita nggak suka kita bisa kangenin Iya. kayak ih dulu kita pernah berantem, kangen momen dinamikanya itu. Rindu Dan tuh kayak nggak spesifik ternyata nggak spesifik, general juga ya. nggak diromantisasi untuk cinta-cintaan doang. Oke. Dan kayak ya apa yang mau gue hadirkan sebenarnya semua serpihan momen dalam hidup gue yang akhirnya menjadi utuh karena adanya rindu. Asik. Anjir banget itu udah udah dikias ya. Enggak, semua. Oh aku tahu hashtag kata baby. Asik. Gitu ya Beb. Ini aku buka ya. Ini respon natural ya. Takut. Membaca keberapa ya? Selain Pembaca keberapa? editor lu pembaca Kedua. Iya aku spesial. Ih. Buka. Ih kerennya ternyata Bu. Beb aku tuh pengen banget punya buku juga. Ajarin aku ya. ya. Kata pertama. Oh ini ada kata Prolog, pertamanya. Isinya apa? Kamu tentang apa? Prolog itu kayak menceritakan kronologi kenapa akhirnya aku bisa nerbitin buku ini. Dan kronologi itu tuh kayak Apa? kadang serpihan juga, potongan-potongan kejadian yang nyambung satu sama lain. Dan jadi satu kronologi yang kayak gue ketemu A, B, C, D. Ujung-ujungnya ternyata jadi Jadi satu jalur cerita ya? yang bisa tahu isinya. Kenapa aku bisa nulis buku
perjalanannya silakan baca sendiri. Oke. Ini aku mulai ya. Ya. Ini tulisan lama. Jangan di-review satu-satu. Pantai. Ini kenapa ada pantai? Tiba-tiba. Nggak apa-apa. Oh, aku ngerti konsep buku kamu. Jadi tuh ini dalam satu lembar, dua lembar gitu ada puisinya. Ini puisi berarti. Kumpulan tulisan, semacam prosa, ada quotes juga, ada puisinya juga. Oh. Ada. Aku kira tuh di bayangan aku kamu nulisnya bener-bener quote Paragraf. satu ini doang, satu lembar satu quote. Ternyata enggak ya? Ternyata ada tulisannya juga guys tuh. Jadi bukan cuma, jadi baby itu tidak pelit kata-kata. Weh. Ada Maksudnya, kata-kata yang kalau dibilang ini buku puisi juga nggak puisi banget, tapi Ini pasti dibilang puisi apa? iya. Semacam prosa, apa ya namanya tuh? Iya semacam itu. Terus ini pasti bukan kamu kan yang gambar, aku nggak percaya. Lucu. Oh keren, iya ilustratornya lucu banget. Jadi prosesnya juga panjang, Gap. Kayak nih gue punya Aku suka banget lu gambarnya, maaf aku potong. Iya. Aku suka banget Aku tuh. suka banget juga. Iya. Maksudnya panjang banget prosesnya dari awalnya tuh nemu ilustrator gitu kayak wah ini oke nih gitu. Terus kayak ada drama-drama juga, dia tiba-tiba mundur nih orang ini. Iya. Terus Kenapa ganti mundur? ganti lagi terus akhirnya balik lagi ke orang ini. Orang pertama selalu punya tempat di hati kita guys. Punya Gen 1 Gen 1. Kenapa sih? Nggak cuma ya gitu kayak wah ini gila ilustratornya tuh bisa kan kalau puisi atau tulisan gitu kan interpretasinya bisa beda-beda dong gitu. Dan maksudnya nggak semua interpretasinya sama sesuai apa yang aku tulis, tapi kayak dia bisa wah interpretasi dia terhadap tulisan gua Bisa pas. nggak Apa? nggak gua nggak itu kan ambigu ya kan lu interpretasi lu bisa beda Iya. ambigu ya nggak apa tapi kayak bagus nih interpretasinya orang gitu. Belum tentu benar, gambarnya itu tidak menunjukkan kebenaran dari tulisan itu gitu. Cuma kayak pas moodnya sih, lebih ke mood warna mood gitu. Moodnya ini sih kalem banget kayak baby. Lihat deh, ini kayak biru-biru gitu, biru coklat bener-bener nggak ada warna ngejrengnya yang kayak kuning merah atau enggak pink biru tuh biru, maksudnya birunya juga biru soft gitu loh, aku suka. Terus gimana prosesnya kayak kamunya? Ih malu. Aku beneran mau nanya soalnya aku kayak pengen belajar juga mau nulis kan. Kamu baca nggak tulisan aku walaupun cuma satu? Baca. Iya aku nulis tahu. Kan lu ya Apa? kan kalau kamu tahu lah pasti. Apa? Kan zaman masih di JKT punya hashtag kata baby. Oh iya. Ya. Itu kan bukan awal sih. Sebelumnya zaman kita Google Plus. Gue kan emang suka rajin ngeblok gitu. Terus di endingnya suka ada quotes gitu-gitu. Terus akhirnya di 2019 adalah apa ya? Kayak orang yang mendorong gue untuk kayak lu suka nih. Siapa tuh? Suka nulis, suka kata-kata. Terus kayak temen gue juga ada tuh suka nulis, terus dia suka bikin hashtag di sosmednya, lu coba bikin deh gitu kalau lu suka nulis gitu. Terus kayak iya juga ya gitu, kayak apalagi gue dulu di JKT kayak butuh konten yang berkarakter gitu. Gue suka nulis, terus yaudah bikin hashtag boleh juga nih gitu. Terus gue langsung eksekusi gitu kayak Apa nih hashtagnya gitu ya? iya, waktu itu bikin polling sih di Twitter. Terus kayak kepilih kata baby, tulisan baby, apa lupa. Tapi yang kepilih kata baby, terus kayak simple, terus kayak isinya tuh bisa mau quotes, mau puisi, mau tulisan biasa aja kan, kata baby general gitu. Ya udah. Terus dari situ mulai rajin, terus kayak ke arah emang gue kayak lebih suka tulisan pendek yang ngena gitu, kayak pendek nyes gitu. Itu aku setuju. Gue lebih suka kayak gitu. Aku setuju. Kayak daripada bertele-tele banyak tapi meaningnya ya sebenarnya cuma di kalimat tertentu. Jadi mending langsung to the point aja gitu. Iya, maksudnya gue menemukan ternyata kayak gue interestnya ke sini. Waktu itu kalau misalnya ditanya inspirasi gue siapa, itu sih. Waktu itu kalau lo tahu apa namanya penulis namanya Joko Pinurbo, dia emang puisi, penulis puisi, penyair
kalau tahu pas Sapardi. Dia kayak kolega lah. Ya tuh kayak tulisan dia tuh puisi tapi gak berat gitu, kata-katanya tuh casual. Terus gue pendek-pendek, wah gitu. Gue suka nih kayak gitu. Gue pendek tapi meaningful ya. Iya. Kayak pendek tapi langsung ngena langsung gitu. ngena. Gitu. Iya. Itu gue suka banget. Dan kayak puisi atau kata-kata kayak gini tuh menurut gue nggak ada yang salah atau bener. Iya. Lu mau nulis apa lu gak akan diributin lah istilahnya, karena ya udah interpretasi lo silakan lu berinterpretasi A B C, karena nggak ada yang salah. Itu yang gue suka gitu. Terus ya udah akhirnya dari hashtag itu apa namanya ya gue punya kumpulan tulisan lah gitu. Udah punya hashtag itu, gue tuh datang ke acara. Dulu gue magang jadi copywriter, Gap. Aku tahu. Ya, pas magang masih JKT. Terus Kak Genje tuh staff JKT waktu itu. Tahu kan gue interest, copywriter seru nih gitu kan. Dia juga kerja di agensi. Dia kayak cuma nge-forward, nih Beb ada kayak semacam seminar tentang copywriting gitu. Terus gue kayak yaudah ikut aja. Kan itu Ikut job aja kamu juga gitu. saat itu ya. Iya. Terus ya udah gue datang. Yang menjadi pembicara tuh itu tuh acaranya ngebedah buku menulis tanpa ide. Penulisnya Om Budiman Hakim, dia pernah jadi copywriter juga. Terus ada Kang Maman, ada Kang Asep Herna di situ. Nah itu tuh gue datang di M-Block, ngedeprok di lantai. Terus gue cuma iseng foto doang, upload gue di Twitter tanpa caption. Terus gue ada yang mention Kang Maman di situ, Kang Maman yang itu loh, kayak pernah ikut deh ILK kita syuting. Oh, yang kacamata ya? Nah itu, di mention. Nah Kang Maman tuh tipe yang lain, walaupun dia lagi ngobrol jadi moderator, dia scroll HP. Lucu. Terus dia kayak, ada member JKT nih gitu. JKT nonton gue nih. Nonton gue nih, dia langsung ngomong pakai mic. Di sini ada baby JKT kan. Terus gue kayak malu. Gue pakai baju latihan. Mau latihan, sebelum latihan geblok ngedeprok sendirian. Gue gini kan kayak ya gitu, udah ngacung doang. Terus beres acaranya foto bareng gitu-gitu. Nah terus di momen itu ada ini si editorku ngelirik itu doang, ngelirik kayak iya aku ngupload ini, kayak aku tertarik nulis bla 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 bla. Terus dia langsung nge-DM. Oh gitu. Langsung nge-DM kayak ya baby tertarik nulis, bisa gak ngobrol-ngobrol bla 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 bla. Kebetulan yang iya kayak benar-benar kayak gitu. Kayak lu siapa sangka sih bisa nulis. Siapa sangka. Iya, dan maksudnya kebetulan gini loh, kayak gue ketemu editor ini karena maksudnya gue bisa kasih hashtag kata baby juga gitu loh ke dia sebelumnya, bukan yang kayak cuma ya udah gue tertarik nulis. Jadi lu ada portofolionya, ada portofolio, ya, gitu. Ada historinya lu pernah nulis dan ini karya gue gitu. Jadi kayak gitu loh, kayak pertemuan kita sama orang tuh kocak gitu loh, kayak dari kenalan. Mungkin emang itu takdir lu untuk menjadi penulis. Asik. Ya dari situ, dari editor itu benar-benar ya udah, editor ini Katrian Lesmana. Kayak kok dia bisa ya? Dia selalu follow up lu gitu ya? Follow up gue kayak ya nulis kira-kira mau tentang apa gitu. Dulu tuh gue kayak kebayang mungkin cerita gue di JKT kali ya gitu. Cuma nggak tahu, kayak gue lebih tertarik kumpulan tulisan. Terus kayak karena gue penulis baru itu lebih capable aja gitu loh. Karena kan bisa randomly kapan aja, pendek-pendek situasinya, nggak harus yang kayak terus-terus runut kayak novel gitu. Gitu sih. Oke, keren. Itu adalah history kenapa baby bisa menjadi. Kalau gue bilang baca aja di prolog kayak, tapi intinya gitu. Ya intinya itu. Nah, terus dari tulisan-tulisan ini ada perubahan nggak dari draft pertama gitu sampai terakhir? Maksudnya kayak perubahannya apa aja gitu yang paling lo ingat? Sebenarnya kalau nggak terlalu, karena ini tipenya kayak bukan novel gitu yang harus banyak editing. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak kata-kata gue yang diubah gitu. Jadi editor gue lebih ke jadinya konseptor dan kayak ngeplot urutannya gini gitu.
Tapi ini tuh banyak tulisan lama gue, masalahnya tulisan 2010-an gitu. Jadi kayak pas gue baca ulang, ini terbit 2023 kayak ngakak sendiri gitu kayak bocah nih gitu kayak. Iya bocah, udah Di lagi bocah galau nih gitu. Bocah galau nih, netting, aduh, apa rindu apa sih beb gitu kan gitu. Jadi lebih ke gitu, walaupun ada tulisan baru juga, ada tulisan yang udah rilis juga gitu sih. Oh, menarik. Ini aku lagi baca-baca nih. Iya. Kayak per lembarnya tuh ada artinya sendiri. Asik. Suka deh. Terus kamu kayak, kan kamu awalnya berarti siapinnya naskah kan? Ya. Naskah terus habis itu ngapain? Aku siapin semua tulisan aku. Dari awal sampai akhir kan? Dari halaman pertama sampai akhir? Iya, tapi aku masih abstrak karena kan nggak kebayang apapun. Aku coba nih gue punya tulisan. Nih gue punya tulisan, oh jadi Tapi yang gue ngolah nggak tuh dia? tahu. Yang ngolah tuh si editor itu? Iya, Oh. alhamdulillah. Maksudnya coba iya ini gue tulisan gue ini kayak kira-kira akan diapain nih gitu, Iya. kayak dibaginya per apa nih gitu atau Berarti dari awal lu masih belum kepikiran kalau ini tuh bakal jadi buku seperti apa gitu ya? iya sebenarnya. Yang gue tahu kayak ya udah buku kumpulan tulisan ada ilustrasinya. Terus jadi editornya ngasih ide, ini nih buat aja jadi sepian terus buatnya gitu? Judul mah agak ending sih itu. Oh. Lebih ke udah nih kumpulan terus dia plot bab 1, 2, 3, 4 gitu. Terus kayak gue mau ada tulisan tambahan kan jadi kayak gue udah Iya tahu nih. langsung taruh mana gitu Taruh ya? mana Iya. gitu. Udah, oh ya udah kebayang plotnya. Iya. Itu ilustrator bolak-balik. Ini ilustrasinya gini terus kayak ini ganti gini-gini gitu. Jadi proses menulis buku itu ada naskah, ada editor, terus ilustrator. Iya kalau bukunya ilustrasi ya kan ada. Oh, oke, misi. Ya terus tektokan terus sampai Tektokannya lama. Terus Yang jadi- paling lama dari proses buat buku tuh apa? Yang paling berjuang apa? Jujur aja. ya gue nyalah. Olehnya, struggle-nya, kayak Struggle. magernya gitu ya. Iya. Soalnya itu lama, termasuk lama banget. Startnya kapan? Lama banget ini mah. 2000 berapa? Nggak malu ah. Kenapa sih? Ya nggak apa-apa, kan kayak finally gitu loh. Ya, Kalau tapi misalnya lama lama. juga prosesnya berarti lama dong. Itu kan gue ketemu sama dia tuh gue masih di JKT Gap. Oh, berarti 2000? 2020 gue ketemu editor. Ya udah, berarti 3 tahunan. 3 tahunan. Keren. Gimana sih? Iya, tapi nggak apa-apa sih. Jadi kayak justru tuh gue tuh bukan yang ya gue bangga punya ini, tapi gue tuh kayak harusnya bisa lebih cepet nih. Kenapa sih Beb lu kayak ini? Jadi ketika ini lahir tuh kayak oh ya berarti kalau gue nerbitin buku lagi bisa kayak gue semak Lebih gercep kayak gitu ya? kemarin, gercep nggak usah sok. Soalnya bener-bener maksudnya 3 tahun tuh kayak gue tiap hari ngurusin Iya, ini iya. karena dulu masih JKT juga sibuk. Ya, yang Abis JKT di agency juga almost everyday kerja gitu kayak ada beberapa bulan gak nulis sama sekali. Kan relate sih. Iya, cuma akhirnya ketika ini lahir terus gue bisa harus lebih cepet gitu. Atau kayak nggak males atau niatin banget gitu. Soalnya tuh sekarang juga lagi senggang kan, maksudnya selain kantoran, emang nggak terlalu. Iya Cuma kan? maksudnya gue lebih punya waktu. Lebih punya waktu daripada dulu. Iya. Pas sambil JKT kan. Oke. Keren deh. Iya. Lagi yang mau aku tanyain, so far aku suka sih ilustrasinya di sini tuh kayak misalnya ada tulisannya tentang satu-satu. Jadi Terus coba ya nanti baca. ini satu-satu Keren. terus ini misalnya ilustrasi gitu kayak dia lagi metik satu-satu gitu. Ayo, Lucu. Satu-satu. Tak semua hal bisa kau pacu dengan adanya dia yang lebih dulu. Memaksakan ini itu agar terlihat lebih. Ujung-ujungnya karya tercipta akibat panas hati. Hancur. Kalau lu tebak itu tentang apa? Tentang ambisi. Enggak ya? Tentang ambisi Bisa kayak jadi. ambisi. Bisa jadi. Tapi kalau dari sisi Maksa. gue, Kayak maksa gitu. kalau sisi gue itu pas gue lagi struggle banget mau lanjutin nulis lagi. Oh. Itu kayak gue harus terbit. Oh, ini orang ini udah bikin ini orang ini udah bikin ini, tapi gue kayak jadi kayak kejar-kejar orang gitu loh. Kalau itu ya kayaknya. Kayaknya. Apalagi ya. Banyak kok. Yang paling lo favorit yang mana? Ada nggak?
Banyak. Ya udah pilih. Yang gue Top kayak 3 deh, top 3. Yang mana yang gue paling lo top suka? 3. Yang paling lo inget dan lo pengen tunjukin ke orang-orang tuh yang mana gitu. Ya nggak apa-apa lah, pede sama buku sendiri. Pede. Enggak juga sih. Enggak sepede itu Ya takut. nggak apa-apa. Penilaian orang kan pasti ada. Tapi lo aja harus pede. Aduh. Mana ada? Aduh. Ini berapa halaman, Beb? 144. 144 halaman. Harganya 129.000. Harganya 129.000. Bisa didapatkan di Terbit 18 Oktober di Gramedia. 18 Oktober di Gramedia. Bakal ada ininya nggak? Kayak meet and greet, press conference gitu? Iya dong, Itu ada tuh. event. Kalian harus datang. Nanti tunggu update-nya. Tunggu update-nya. Mana ya? Kamu beneran nggak bisa milih? Enggak, kayak gue bingung ada di mana gitu posisinya. Gak tahu juga ya, bukan saya yang Kayak nulis ya. maksudnya kan gak ada alamannya juga, bingung. Tapi kebanyakan buku quote-quote gitu jarang pakai halaman gak sih? Iya, biar kayak Iya, terus apa ya, Lebih nggak pure. terganggu sama ya udah gitu. sama halamannya ya. Tapi jadi lupa. Mana? Ini panjang. Oh ini bagus. Mana? Pendek. Kamu dong yang baca. Ada seseorang yang tak menemanimu sampai akhir, tapi malah mempertemukanmu dengan yang tak sekedar mampir. Ih, lucu. Gemes. Lagi. Udah. Top 3, kan aku punya 3 quote yang paling bagus. Aduh. Kan kamu yang tahu isi buku itu. Kasih tau aku. Tapi kenapa? Atau rasanya gimana sih baca buku sendiri agak awkward gitu ya? Atau gimana? Awkward. Kayak EPD ini bagus nih gitu ya? Atau gimana? Malu. Cuma Maksudnya ya minimal kan gue harus suka. Walaupun kayak ada yang gitu kayak apa sih Beb gitu. gak apa-apa, kasih tau aja. Ini kan lumayan buat promo juga, salah satu tulisan di buku itu. Mana sih ya? Mana? Soalnya kalau yang panjang-panjang Mana? bingung. Pilih aja satu, lama banget. Ih, aku main HP deh. Ya udah, Mana? kembalilah dalam keadaan kita bisa saling menguatkan, bukan kuat karena kesendirian. Anjir. Bisa sih. Itu tuh yang gue tangkap ya, kata-kata yang pendek itu bisa membuat kita mikirnya jadi lama dan Ya gitu. apa sih gitu? Ya, kayak Itu apa ya? maksudnya? Oh ternyata ini gitu. Dan Kadang-kadang kata-kata artinya pendek bisa tuh beda. suka sepowerful itu gitu. Ya, tapi ini nggak semuanya pendek ya guys. Nggak Ya. semua sama. Ada yang panjang juga yang aku bilang Panjang tadi di awal. banyak sih. Ya banyak. Ya gitu lah. Ini kan panjang. Iya. Ini panjang banget. Ya gitu. Jadi apa ya? Maksudnya setiap halaman yang kalian buka itu akan vibes-nya berbeda-beda. Oke. Nanti aku beli ya 18 Oktober. Ada diskon nggak kalau misalnya buat aku? Kan sekarang lagi PO. Aku nggak mau PO, aku mager. Kamu Kalau mau misalnya- ke toko buku. Iya. Terus lihat Iya. di rak buku ada baby chest. Temen aku gitu. Temen aku yang punya. Udah aku update. Kamu mau nggak? Aku Iyalah. update. Ya udah. Deg-degan. Berarti nanti. Congrats ya. Berarti press on-nya sebelum 18. Setelah. Oh setelah. Itu guys. Ada lagi nggak yang mau kamu spill atau kamu ceritain tentang buku ini? Apa latar belakang? Udah. Kata pengantar? Yang buat kamu apa gitu? Ih, cerita Kita bahas lagi. nggak sih? Yaudah nggak usah. Yaudah. Menurut lo? Bahas. Enggak sih, nggak usah. Ya udah. Lo pede nggak bahasnya? Atau orang baca dulu kali ya. Maksudnya ada tertulis nih orang itu gitu. Enggak. Baca sekarang. Tapi nanti kamu bersambungin biar pada penasaran. Ih, bersama. Biar pada, yaudah deh gue beli karena gue penasaran baby mau apa nih gitu. Cepet. Ya udah, pokoknya ada seseorang. Ih. Apaan sih ada seseorang? Ada seseorang. Ih, gemes banget. Ih. Siapa? Mama. Apa? Aduh. Jadi seorang ini tuh yang menjadi motivasi lo, bukan? Bukan.
Iya sih. Enggak, yang gue bilang yang waktu itu bukan nge-push yang Ngedorong. Enggak nge-push, enggak ngedorong, nge-push apa? Iya, maksudnya dorong. Rada-rada nih. Maaf ya, aku udah Yang- mau nggak podcast. Out of nowhere nyeletuk aja yang gue bilang tadi. Kayak gue ini orang baru kenal sama gue. Kenal juga kenal aja gitu loh, bukannya kayak Kenal dari mana? gue waktu itu pembicara bareng. Oh, di seminar ya? Iya, seminar. Namanya siapa? Nah, namanya kalian bisa tahu di buku. Ada nggak? Ada. Tuh kan? Ya udah jangan di-spill. Iya. Nah terus dia kayak nyeletuk aja gitu. Apa? Kamu kayak lebih suka nulis gitu ya. Kayak gitu yang tadi, yang kayak temen gue punya hashtag lu bikin. Ya udah. Dia yang bisa, yang salah satu yang bisa bikin gue bikin Menulis. hashtag itu. Bikin hashtag dan Dan punya karya melanjutkan. tulisan. Ya. Oke, nah itu. Untuk yang kalian yang penasaran siapa namanya ada di buku ini. Tapi lu mah Apa? jadi kayak ini tahu apa? Apa? Kayak cie-ciein padahal biasa aja. Oh, ya udah deh, maaf deh. Apa? Kan lucu jadi pada penasaran siapa Ya, nih orang sebenernya. ini gitu. Ya. Udah. Oke. Ya. Jadi itu ya 120. Gue perlu luruskan gosip gak? Terserah lu sih Ya jadi gue sama orangnya digosipin tunangan. sama dia. Iya. Ih, tambah Kocak kepo banget. Itu kayak kocak banget, guys. Sejak kapan gue tambah kepo tunangan? kan. Sejak Jadi tuh kapan? tidak pernah tunangan sama siapapun, Gak pernah guys. tunangan sama Ini adalah siapapun. fakta. Tuh. Ini lucu banget. Kayak orang ngira gue JKT gue tunangan. Terus abis graduate gue mau nikah sama nih orang. Kenapa ya vibes-nya kayak gitu? Kayak aneh. Mungkin dia semature itu. Maksudnya untuk kenapa? dilihat sebagai sosok calon suami. Iya, cuma ya udah. Tapi enggak kan? Ini lo udah menjawab nih. gitu. Udah enggak guys. Ya. Enggak ya, gue enggak pernah tunangan seumur hidup Oke. gue. Masa temen gue sendiri aja. Iya nih, aku saksi mata, Ayo. saksi hidup dia nggak kenapa-napa kok. Nggak pernah tunangan. Iya. Hilalnya cuma. Iya. Orang itu cuma selewat doang juga ya, Beb. Apa? Lewat apa? Kenalnya memberi inspirasi terus Oh udah iya, gitu iya. ya. Maksudnya kayak dia datang. Maksud kita ketemu sama orang tuh selalu punya alasan apa ya, dan alasan dan maksudnya kita ketemu sama orang, kita bisa belajar sesuatu dari orang itu dan kayak apa ya, apa sih namanya gitu? Apa sih? Lu berat banget sih mikirnya. Mengubah. Apa? Ya maksudnya selalu ada alasan kita tuh bertemu sama seseorang gitu. Oh iya. Salah satunya ya itu. Iya, ternyata Iya. gue bertemu dia bisa Bisa lahir ini. Salah juga. satunya Salah kronologi. satunya kronologi. Oke. menjadi salah satu serpihan yang akhirnya utuh menjadi sebuah buku. Ya. Nih. Ya. Gitu mau cepetan. Hah? Kamu lah terakhir endingnya. Kamu udah nggak mau nanya? Aku udah sih. Aku tadi udah aku pokoknya kepo tentang, karena aku lagi ada interest untuk menulis, aku ada kepo banget tentang prosesnya, terus kayak isi bukunya tuh apa aja, terus aku udah lumayan kebayang sih, kayak aku harus ngapain juga gitu, dan aku thanks banget ya udah ngasih insight. Iyalah. Walaupun Itu kan habis ini. alasan kita bertemu. Ih, Kita berteman. Iya. Kita berteman gak cuma temenan doang. tapi saling memberi insight. Menurut kamu aku kasih insight juga gak? Iya. Supaya gue nggak jadi orang kayak lu. Kayak ngelempar loh pakai. Anak gua. Iya, aku emang nggak ngasih kamu insight. Iya. Wih, ribet banget. Oke. Sama senang. Ya, ini guys anak aku. Pegang. Ini dia serpihan utuh sebuah rindu karya Baby Cesara. Iya. Terbit 18 Oktober, bisa ditemukan di toko buku Gramedia, di rak-rak kesayangan kamu. Bisa di online juga, di Shopee, di Tokped, di gramedia.com, Grasindo, Gramedia, official, bla bla bla. Yeay! Dengan harga? Beli 129.000. Berapa halaman? 149 halaman, bukunya tentang kumpulan tulisan, Cepetan. Ini gue lagi membantu penuh nih. ilustrasi, hardcover. Kalian bisa baca ini cepat, tapi bisa terus kalian ulang-ulang, disimpan jadi koleksi di rak buku kalian, itu akan sangat menyenangkan. Yeay! Selamat.
Yay, makasih ya Gaby udah bahas buku ini. Sama-sama. Yay. Aku jadi belajar juga banyak dari kamu. Iya, makasih kalian. Kalau penasaran bukunya langsung beli dan komen aja. Komen apa ya? Kalau udah baca, udah ini Kasih masukan lah. Kasih masukan Iya. jadi pembaca. Iya, ya sabar. Dadah, makasih. Makasih.